Brain rot, saat otakmu membusuk perlahan tanpa kamu sadari. Tahukah kamu, otak manusia itu luar biasa. Ia diciptakan Allah dengan kemampuan untuk terus berkembang. Ia tidak pernah benar-benar tua, tapi bisa menyusut. Bukan karena usia, tapi karena kelaparan. Kelaparan bukan karena kurang makan, tapi karena kurang gizi pikiran. Dulu kita bisa baca buku berjam-jam. Sekarang, baru 3 menit baca artikel, langsung bosan. Scroll dikit, skip. Dengar video lebih dari 1 menit, langsung geser. Otakmu sayang sekali mulai lapar perhatian, dan itulah awal dari penyakit zaman modern, brain rot. Otak yang tidak diberi gizi ilmu akan membusuk oleh kebodohan yang diulang-ulang. Ulama salaf dahulu menulis dan membaca sampai tinta mereka habis. Sekarang kita menatap layar sampai mata kita lelah, tapi tidak ada satu hikmah pun yang menempel. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, ilmu tidak akan diperoleh oleh orang yang malas. Sekarang kemalasan itu bukan karena berat tubuh, tapi karena otak yang dimanjakan oleh scrolling. Kita dilatih untuk tidak sabar. Konten 10 detik terasa panjang, video 1 menit terasa membosankan. Bahkan ceramah yang berisi ilmu pun kita potong-potong jadi short, biar lebih cepat lewat di kepala. Tapi yang cepat masuk, cepat juga hilang. Tidak ada yang benar-benar menetap di hati. Otak yang tidak terbiasa berpikir panjang akan kehilangan kedalaman. Dulu orang merenungi 1 ayat berhari-hari. Sekarang kita menonton 10 video Islami dalam 10 menit, tapi tidak ada satupun yang benar-benar menempel. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah berkata, hati yang sibuk dengan hal sia-sia tidak akan bisa menerima cahaya kebenaran. Otak pun sama, semakin sering disuapi sampah digital, semakin gelap dari cahaya pemahaman. Brain rot itu diam-diam menggerogoti kemampuan berpikir. Kamu merasa cepat bosan, mudah terdistraksi dan tidak bisa fokus. Kamu bilang aku sibuk, padahal yang sibuk itu jarimu, bukan otakmu. Kamu bilang aku capek, padahal yang lelah itu bukan badanmu, tapi pikiranmu yang sudah kehilangan arah. Ketika otak tidak diberi bacaan, perenungan dan tafakur, ia mengecil. Ilmuwan modern pun menemukan otak manusia bisa benar-benar menyusut secara fisik ketika jarang digunakan untuk berpikir kompleks. Tapi ulama salaf sudah lebih dulu tahu itu dalam bentuk yang lebih halus. Kata mereka, hati jika tidak diingatkan dengan ilmu, maka ia akan mati perlahan. Dan sekarang, mungkin bukan hanya hati kita yang mati, tapi juga otak kita yang busuk dalam kesia-siaan digital. Solusinya bukan berhenti dari teknologi, tapi mengembalikan keseimbangan. Gantilah sebagian waktu scrollmu dengan membaca buku. Gantilah tontonanmu dengan tadabbur ayat. Latih otakmu untuk diam dan berpikir. Biasakan fokus lagi walau hanya 5 menit. Karena setiap kali kamu melatih otak untuk tenang dan merenung, kamu sedang memberi gizi kepadanya. Otakmu bukan mesin hiburan, ia taman ilmu yang perlu dirawat. Dan jika kamu biarkan ia dipenuhi gulma konten tanpa arah, maka jangan heran kalau nanti kamu kehilangan kemampuan untuk menikmati hal yang dalam, kamu tidak bisa berpikir panjang dan bahkan kamu tidak bisa berdoa dengan khusyuk. Sebagaimana Hasan Al-Basri pernah mengingatkan, tanda matinya hati adalah tidak sabar terhadap nasihat dan tidak betah terhadap kebenaran. Maka tanda matinya otak adalah ketika kamu tidak sabar terhadap sesuatu yang membutuhkan waktu. Jangan biarkan otakmu membusuk karena candu kecepatan. Kadang justru dalam hal yang lambat, Allah sedang mendidikmu untuk menjadi dalang. Kenali tanda-tanda kamu sudah addicted sama HP. Pernah gak sih kamu sadar, tanganmu itu kayaknya punya magnet yang otomatis nempel ke HP. Baru ditaruh sebentar, udah pengen buka lagi. Gak ada notifikasi tapi jempol tetap geser-geser layar. Padahal gak ada yang penting juga. Nah, kalau kamu mulai kayak gini, hati-hati, bisa jadi kamu sudah addicted sama HP. 1. Buka HP tanpa sadar dan tanpa tujuan. Kamu buka, scroll, tutup, terus buka lagi. Kayak lingkaran setan tanpa ujung. Bahkan kamu gak tahu apa yang kamu cari. Imam Ibnu Qayyim pernah bilang, waktu adalah umurmu yang sebenarnya. Jika waktu itu hilang, maka hilanglah hidupmu. Kalau tiap detik habis buat layar, coba pikir, berapa umur yang sebenarnya sudah kamu buang? 2. HP nggak bisa lepas dari tangan bahkan saat makan. Dulu makan barang itu momen ngobrol dan berbagi cerita. Sekarang semua sibuk dengan ponsel masing-masing, kayak sedang makan dengan dunia maya, bukan dengan orang di depan mata. Padahal Nabi SAW bersabda, berkumpullah kalian dalam makan karena di dalamnya ada keberkahan. Tapi gimana mau dapat berkah kalau fokusnya ke layar, bukan pada kebersamaan? 3. Di pengajian pun HP tetap di tangan. Ironis banget. Dengar ceramah tentang zikir tapi jemari sibuk scroll TikTok. Ustadz ngomong tentang neraka tapi kamu malah buka marketplace. Kata ulama salaf, ilmu tidak akan pernah diberikan kepada orang yang hatinya lalai.
Kalau hati lebih condong ke HP daripada ilmu, bagaimana cahaya hidayah mau masuk? 4. Lagi ngomong sama orang, tapi pandangan ke layar. Itu bukan multitasking, itu tidak menghormati lawan bicara. Ulama salaf dulu menjaga adab bicara, menatap wajah lawan, mendengarkan penuh perhatian. Tapi sekarang, banyak orang menatap layar lebih lama daripada menatap wajah orang tuanya sendiri. 5. Ke kamar mandi pun HP dibawa. Ini bukan cuma kebiasaan aneh, tapi juga tidak pantas secara adab Islam. Para ulama mengingatkan, kamar mandi adalah tempat setan berbisik, dan seharusnya kita tidak membawa hal-hal yang mengandung zikir atau Al-Quran ke dalamnya. Kalau HP-mu isinya ayat, doa, atau aplikasi Quran, maka itu termasuk tidak sopan di hadapan Allah. 6. Buka HP saat khutbah Jumat. Nah, ini yang paling parah. Saat khatib menyuruh dengan kalimat, Ya ayyuhalladzina amanu, kamu malah sibuk buka status teman. Padahal Nabi SAW bersabda, barang siapa berbicara atau sibuk saat khutbah Jumat, maka tidak ada pahala Jumat baginya. Kalau ngobrol aja bisa menghapus pahala, gimana dengan main HP? 7. HP jadi teman tidur dan sahabat bangun tidur. Begitu buka mata, yang dicari bukan doa pagi, tapi notifikasi. Sebelum tidur, bukan zikir, tapi scroll sampai ketiduran. Ulama salaf dulu menangis karena takut tidur tanpa zikir. Kita sekarang malah tenang kalau tidur dengan HP ada di dada. Waspada, bukan HP yang salah, tapi cara kita memakainya. HP itu alat, bukan tuan. Tapi saat alat jadi penguasa waktu dan hati, berarti ada yang rusak dalam keseimbangan hidup kita. Cobalah mulai kecil. Matikan notifikasi, letakkan HP saat makan, simpan saat di masjid, dan jangan bawa ke kamar mandi. Karena bisa jadi HP-mu bukan sekadar benda, ia sudah jadi berhala kecil yang kamu sembah tanpa sadar. Dan dengan perhatian, waktu, dan hatimu. Dan seperti kata Hasan Al-Basri, rahimahullah, wahai anak Adam, engkau hanyalah kumpulan hari-hari. Jika satu harimu pergi, maka sebagian dari dirimu pun hilang. Jangan sampai yang hilang itu adalah seluruh hidupmu, hanya karena layar 6 inci.